Kucing rekam. Udah, awas aja nak jatuh. Itu dulu. Selesai ya? Ini kita ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la min ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Huwa habibullah. Huwa habibullah nabiyyun mu'ayyad. Qad ana hina yujad yub'athu lil ahmadi wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa nura qulubina wa imamuna wa qudwatina wa maulana Muhammadin Salli wa sallim wa barik alaihi. qama lil wujud في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى هذا الليلة الموجود سرا وجهرا بالدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر الحبائب الشرفاء سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وأباء الكرام الشرفاء والحاضرين والمحبين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurlah, malam ini kita semua ditakdirkan, dipilih dan terpilih untuk dapat menghadiri majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Dan ketahuilah tetesan-tetesan hujan yang sedari siang tadi turun membasahi sekitar acara majlis ini sampai dengan pada malam tadi, wallahi tiap tetesnya zaduna fil makhsyah. Tiap tetesnya akan jadi saksi kelak nanti di akhirat atas keberkahan dan kecintaan yang kita ingin raih untuk mendapat ridha ilahi Rabbi kelak di yaumil akhir bersama Habibuku Muhammad Rasulullah. Sehingga tetesan-tetesan hujan yang masih basah di bumi saat kita ini, saudara, mudah-mudahan tiap tetesan tadi yang turun adalah leburan dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Sehingga tidak ada yang bangun dari ini tempat kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Bangun dari ini tempat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Bangun dari ini majlis yang penuh dengan kemuliaan, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya harapan, cita-cita yang belum tercapai, Allah kabulkan apapun yang diharapkannya. Dan mudah-mudahan berkat mahabbatukum, berkat kecintaan antum kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allahumma rizukna fi dunya ziyaratihi fi kulli sanah. Allah izinkan kita setiap tahun dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafaatihi, dan di akhirat besok kita semua mudah-mudahan tidak dijauhkan satu jengkal pun kecuali bersama Sayyidina Muhammad. Di mahsyar bersama Rasulullah, di haud bersama Nabi Muhammad, di hisab, di mizan bersama Sayyidina Maulana Muhammad, di sirat, di jembatan sirat dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad. Di atas pintu-pintu surganya Allah, Allah tulis nama-nama kita semua yang cinta dengan beliau diizinkan masuk dalam bersama Rasulullah. Satu gerbong bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup hasanah sampai Allah tetapkan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Saudara dan teristimewa kepada semua hadratil mukarramun wal muhtaramun, para muallimin, para kiaiat, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir malam ini. Saya hitung kurang lebih jumlahnya ada 20.000. 20.000 yang hadir. Saya lihat 20.000 jemaah. Ini acara di mana? Ini apa namanya? Daerah apa namanya? Kali Abang, macetnya sampai ke Cawang tadi, saudara. Masya Allah. Ternyata emang hujan gede, saudara. Masya Allah. Walhasil yang hadir malam ini begitu banyak sekali yang hadir. Ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, saudara. Ya, yang terlihat adanya ini semua jamaah, yang tak terlihat adalah sedari tadi malaikat-malaikat yang berkumpul di tempat ini mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan teristimewa salam ta'zim hormat cinta saya al-bagir kepada Fadilatul Mukarram Akhina al-Mahbub. Nah, mana dia itu? Oh, ini dia. Maklum, efek belum ngopi. Tapi nggak apa-apa. Apapun ceramahnya minum air putih. Ya, sudah. Kopi kental panas cakep banget. Apalagi ada Pokaris, ya. Jangan. Ya, jangan sampai agak panas, air panas ini. Teristimewa salam ta'zim hormat cinta saya kepada Akhil al-Mahbub Al-Da'ilallah Sayyidil Habib Zaini bil Habib Kazim Asegab, juga guru kita Kiai Haji Munair Tamam, juga guru kita Kiai Haji Miftahu Nahmudi, juga yang telah menyampaikan wasilah daripada sambutannya guru kita Ustaz Haji Purnama Suradja, dan juga Ustaz Haji Abdul Razak Al-Hafid, dan juga segenap para tuan-tuan guru dan teristimewa yang malam ini ibarat orang main bola, gocek dari belakang sampai ke depan golin. Guru kita Ustaz Kiai Haji Daud begitu istimewa, mutiara, intan berlian, emas permata yang mahal harganya. Kalau apa yang beliau sampaikan tadi dapat tempat di hati kita, hidup bakal senang dunia, bakal senang akhirat. Amin. Dan teristimewa sahibul fadilah wa sahibul wasilah wa sahibul bait, guru kita As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid, muassis Ladim Majlis Ta'alim Manba'ul Bayan, guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Budi Santoso. Kita doakan beliau secara taksis dan umumnya kepada semua tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir malam ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hajat-hajatnya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi jamaahnya, dan mudah-mudahan Allah berkahi semua yang diharapkan oleh beliau-beliau guru-guru kita senantiasa dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah, salawat dan salam tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, kekasih hati kita, jantung hati kita, guduah kita, guru kita yang paling agung, yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan kita, yang tidak pernah kenal lelah dan berhenti untuk tetap selalu berjuang demi kita umatnya, yang kita juga tidak akan pernah berhenti dan bosan untuk memuliakan dan mencintai beliau, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kepada beliau salawat dan salam kita hantarkan juga untuk seluruh ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang insyaallah kelak dikumpulkan di bawah bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara, malam ini Masya Allah tabarakallah,
Saya ceramah nggak panjang. Tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Daud tadi saudara istimewa, kamil, jamil. Saya ceramah 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Sambil nungguin yang di belakang dibungkusin, biar rapi dikit. Sama Ustaz Daud jangan lupa. Sambalnya juga jangan lupa. Walhamdulillah malam ini saudara Pokalis Wet udah nyampe. Apapun ceramahnya minumnya Pokalis Wet. Karena bagus buat nambah ion tubuh saudara. Jangan lupa bungkusin. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau boleh saya sampaikan dari sanubari hati yang paling dalam, dari nikmat yang paling besar Allah berikan. Wallahi tidak ada nikmat di dunia ini yang melebihi nikmat iman dan nikmat Islam, kecuali satu nikmat saudara, ternyata nikmat yang paling istimewa, paling dahsyat, paling menyenangkan hati kita adalah nikmat Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Anugerah rahmat Allah, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ketika seorang Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wassalatu wassalam pun meminta kepada Allah, ya Allah, dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW, jadikan aku Musa umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepada Muhammad Rasulullah, jadikan aku umat bagian daripada umat beliau. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kuntum khairu ummati. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Wahai Muhammad, ya Allah berfirman berkata kepada kekasihnya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah, telah kuciptakan nabi-nabi dan rasul dan beserta seluruh umatnya. Namun umat yang paling terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumiku adalah umat engkau, wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demi Allah, tidak ada yang bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa membalas jasanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ja'a min aqsal bilad sa'yan ala ra'suh. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau katakan, ja'a min aqsal bilad sa'yan ala ra'suh. Kalian jangan kata duduk di dalam acara maulid, dari malam ini ketemu hujan, ketemu panas, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Seandainya acaranya berlangsung sampai 10 bulan ke depan tidak berhenti, demi Allah belum cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Wa hatta ja'a min aqsal bilad, seandainya bahkan kalian datang dari negeri yang paling jauh, sa'yan ala ra'su, kepalamu jadi kaki, kata Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi. Kepalamu jadi kaki, kakimu jadi kepala. Kau bawa itu, kau punya kepala di bawah, kaki di atas, kau seret-seret dari masyrik sampai maghrib sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Belum cukup membalas jasanya Nabi Muhammad, belum cukup membalas jasanya Habibuku Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, maka kemuliaan malam ini bagi kita adalah bagaimana majlis kita malam hari ini menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Majlis kita malam hari ini membuat gembira Habibukum Muhammad Rasulullah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana radin ya Muhammad, saya ridha kepadamu wahai Muhammad apabila engkau ridha kepada umatmu. Dan mudah-mudahan rahmat yang turun malam ini ikut andil menjadi saksi. Semoga ini adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridai kita punya majlis. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rasulullah, salamun Allahumma salli alaihi ya Rabbi Allahumma salli alaihi adwatan ya jiratan ya muhayyal wal
hailal wal karami. Angkat tangannya semua. Rabbi fanfa'na ya Rabb bi barakatihi wahdina Allahumma salli alaihi wa alihi wa itna fi tariqati wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi ya Rabb ya Rabb syarifna bi ru'yati habibuna Muhammad ya Rabb syarifna bi ru'yati habibuna sallallahu alaihi wasallam al-fatayya jiratal alamin ilal juni wal karami hailal wal karami. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tantangan, banyak rintangan, dicaci, dimaki, dibayar. Siapa yang bisa memenggal kepalanya? Hidupkah matikah? Orang pembencinya tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa dapat menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Terlalu mulia Sayyidina Muhammad, terlalu mulia Rasulullah. Karena Allah tidak ciptakan langit bumi beserta isinya kalau bukan karena berkat Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak ciptakan semua. Berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bahkan bagian kecil yang Allah ambil untuk menciptakan surga adalah dari cahayanya Nabi Muhammad. Bagian kecil diambil dari cahayanya Nabi Muhammad untuk ciptakan surganya Allah. Kalau saja surga Allah begitu indah, begitu luar biasa nikmat dan begitu luas dan lapangnya, penuh cahaya dan kebahagiaan bagi penduduknya, lantas bagaimana sang pemilik cahaya itu Habibuku Muhammad Rasulullah? Berkata Imam Al-Haddad, Sayyid Al-Habib Abdullah bin Haddad, wallah, sungguh saya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kalau bukan karena di dalamnya besok ada Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kalian dapati Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim, tapi beliau dapat memberikan manfaat, kasih sayangnya, kepeduliannya, kecintaannya kepada kalian. Bahkan fi amul hazan, di tahun kesedihannya Habibuku Muhammad Rasulullah, beliau masih mikirin kita, saudara. Belum pernah dalam riwayat ditulis dalam sejarah, saudara, beliau sedih seperti tahun itu. Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad belum pernah sedih seperti sedihnya saat melihat tahun itu, kejadian tahun itu. Tahun itu diberi nama Amul Hazan, tahun kesedihannya Rasul. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Karena beliau ditinggal oleh dua orang yang paling beliau cintai. Paman beliau, istri beliau, seorang wanita yang salehah, yang telah memberikan seluruh raga jiwa ruhnya untuk membela Sayyidina Muhammad. Bahkan wanita itu, saudara, satu-satunya wanita yang mendapat kalam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wanita yang teristimewa tersebut Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha wardaha, satu-satunya wanita yang mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Berkat baktinya, cintanya, ketaatannya kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Sampai satu riwayat dikatakan saat Nabi diboikot. Nabi diboikot, saudara. Tidak boleh ada orang yang temui Nabi Muhammad.
Beliau diletakkan di atas satu gunung namanya Jabal Qubais. Di itu gunung Nabi SAW beserta istrinya Siti Khadijah tinggal. Tidak ada satupun pohon yang tumbuh di atas itu gunung. Satu sahabat datang ingin mengantarkan makanan, dibunuh. Siapapun yang ingin nolong Nabi Muhammad, keluarganya dihinakan, bahkan dibunuh. Sampai dalam riwayat Nabi Muhammad SAW hingga beberapa lama di atas itu gunung, saudara. Dalam riwayat saking laparnya Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik Anda dengan pecinta maulid Nabi Muhammad, yang setiap maulid ada dijamu dengan makanan yang begitu istimewa. Dengarkan baik-baik sehingga malam ini mahabbah kalian sampai masuk, terukir dalam sanubari hati bahwasanya Anda semua menjadi orang yang paling beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian, saudara? Nabi dalam riwayat saking laparnya, dalam kitab itu dikatakan itu Nabi SAW, beliau saking laparnya, kalau ada dahan-dahan keluar sedikit batang kering itu, saudara, dari pinggir-pinggir batu, celah-celah batu dipetik sama Rasulullah, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Ada beberapa batang kecil sama Nabi SAW dikupas. Itu batang dimakan oleh Rasulullah. Sisanya dibawa ke rumah istrinya Sayyidah Khadijatul Kubra. Di atas gunung itu, saudara, tinggal ditutupi dengan bebatuan. Apa yang terjadi? Kebetulan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha warḍaha dalam keadaan baru saja melahirkan putrinya Sayyidatan Nisa'il Alamin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Masih bayi, saudara, masih bayi. Nabi datang dalam keadaan sakit perutnya. Beliau jalan sampai di depan, masuk ke dalam tempat itu, dijumpai Siti Khadijah sedang tidur dalam keadaan baru saja setelah menyusui daripada putrinya Fatimah. Apa yang didapati Sayyidah Khadijah dalam keadaan tidur, putrinya Fatimah yang bayi juga masih dalam keadaan tidur. Dijumpai oleh Rasulullah, di atas mulutnya Sayyidah Fatimah Zahra penuh dengan darah. Sehingga Nabi langsung mengucapkan salam dan membangunkan Siti Khadijah sambil berkata, "Gal ya istriku, wahai istriku, lihat apa yang terjadi dengan binti Fatimah, putri kita Fatimah." Apa yang didapati terlihat oleh Siti Khadijah. Beliau langsung kaget, mengambil kain dan mengelap wajah daripada putri Fatimah. Nabi bertanya, apa yang terjadi dengan putri kita Fatimah? Apa jawab Siti Khadijah sambil menangis, "Wahai Rasulullah, saya meminta maaf, saya meminta ridha, saya meminta halal, saya meminta ampun kepada engkau, wahai suamiku Rasulullah. Aku sampaikan kepadamu, sungguh air susuku sudah tidak keluar lagi, karena mungkin sudah 3 bulan aku tidak makan, ya Rasulullah. Sudah 3 bulan aku tidak makan bersama engkau, ya Rasulullah. Air susu ini tidak keluar lagi, yang keluar adalah darah, sehingga mulut Fatimah Zahra penuh dengan darah." Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi berkata kepada Siti Khadijah sambil meneteskan air mata, "Ya Khadijah Kubra, wahai istriku Khadijah, semoga Allah memberi kekuatan kepada engkau. Apakah engkau menyesal menjadi istriku?" Galat, "Wallah, dulu kau wanita bangsawan, dulu kau wanita hartawan, dulu kau dihormati, dulu kau dibanggakan oleh orang ahli Makkah, bahkan kekayaanmu yang begitu besar. Sekarang kau tidak lagi bangsawan, kau tidak lagi hartawan. Semua orang menghina engkau karena engkau menjadi istriku. Apakah engkau menyesal, wahai istriku Khadijah?" Dengarkan baik-baik jawab istri yang salehah. Dengarkan baik-baik jawaban seorang istri yang mendapat salam dari Allah Jalla wa'ala. Apa jawab beliau? "Wahai suamiku Rasulullah, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah menyesal sedetik pun hidup bersamamu, wahai suamiku Rasulullah. Aku senantiasa perjuangkan semua untukmu, wahai Rasulullah, demi untuk memperjuangkan di dalam jalan dakwahmu, wahai suamiku Rasulullah. Bahkan wahai Rasulullah suamiku, aku tidak akan berhenti. Besok ketika aku meninggal dunia pun, aku tetap ingin membela dan berjuang di jalan dakwahmu, wahai Rasulullah. Aku berwasiat, wahai suamiku Rasulullah." Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau besok aku meninggal dunia lebih dulu dari engkau, wahai suamiku Rasulullah. Kalau besok aku meninggal dunia lebih dulu dari engkau, wahai suamiku, aku berwasiat, tolong kuburkan jasadku. Kuburkan jasadku.
Dan jangan lupa doakan aku, wahai suamiku. Kalau satu hari kau ingin berdakwah dan dalam dakwamu itu kau ingin menyeberang satu buah lembah, tapi kau tidak jumpai ada jembatan di situ, maka aku minta kepadamu, gali lagi kuburku, wahai suamiku Rasulullah. Gali lagi kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku adalah bagian-bagian jembatan untuk berdakwah, ya Allah. Dan kalau nanti kau ingin dakwah, wahai suamiku Rasulullah, kemudian kau jumpai aku di mana kau jumpai di mana kau ingin berdakwah melewati sebuah sungai, tapi tidak ada rakit di situ, tidak ada perahu di situ, maka aku memesan kepadamu, wasiat kepadamu, aku minta tolong gali lagi kuburku. Gali kuburku lagi, wahai suamiku Rasulullah. Ambil tulang belulangku, kemudian jadikan tulang-tulang belulangku itu bagian-bagian perahumu, wahai Rasulullah, sehingga aku tetap ingin berdakwah bersamamu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa man nahnu min haula'i. Siapa di antara kita yang malam ini bisa balas jasanya Nabi Muhammad? Siapa yang bisa gantikan daripada perjuangan keluarganya Rasulullah SAW kalau hari ini dimaki, dicaci, dihina, Anda diam, saudara? Kita tidak ingin terlibat penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW besok depan. Bagaimana perjuangan keluarga Rasulullah mengajarkan kita arti sebuah syukur. Tidak ada karim seperti keluarganya Nabi Muhammad. Saudara, tahun kesedihan itu menjadi dalil buat kita malam ini, saudara. Menjadi dalil buat kita. Ketika Nabi putuskan saat ditinggal oleh dua orang ini, beliau menangis pergi ke kota Taif. Di tengah perjalanan, Bainal Taif al-Adas, di sana ada satu tempat namanya, sampai sekarang jadi Masjid Adas, saudara. Nabi SAW duduk di situ. Nabi duduk, tak sengaja air mata jatuh ke atas pipi Sayyidina Maulana Muhammad. Sepanjang jalan Nabi Muhammad menunduk, tahun-tahun itu saudara, Nabi Muhammad dalam keadaan sedih luar biasa. Banyak diam Rasulullah. Sampai satu waktu Nabi Muhammad jalan, putuskan sendiri keluar dari rumah, duduk sampai di bawah satu pohon meneteskan air mata. Apa yang terjadi waktu air mata itu jatuh? Aras Allah bergoncang, saudara. Allah utus Sayyidina Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad. Beliau berkata dalam riwayat, Atani Sayyidina Jibril wa qala li ya Muhammad Allah yukrika salam. Ketika aku sedang meneteskan air mata, menangis karena kesedihan di tahun itu aku ditinggal oleh dua orang, Sayyidina Jibril lantas kemudian menyapa aku, mengucapkan salam dan menyampaikan salam Allah kepadaku. Dan kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad kekasih Allah, hentikan semua kesedihanmu, wahai Muhammad. Allah memerintahkan aku untuk menghiburmu, untuk menemanimu, wahai Muhammad. Engkau Habibullah, engkau kekasihnya Allah. Allah tidak mau melihat engkau sedih. Bahkan Allah menitipkan sesuatu untukku, kepadaku, untukmu, wahai Rasulullah. Hadiah ini khusus, belum pernah diberikan oleh Nabi dan Rasul manapun. Hadiah ini khusus Allah berikan hanya untuk engkau, wahai kekasihnya Rasulullah. Hadiah itu adalah sebuah ayat yang sering kita baca, mungkin cuma karena kurang